Haleluya, puji Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Ya, biarlah kita tetap mau berubah, berkarya dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita mau tetap terus berubah, sehingga kita bisa menjadi umat-umat Tuhan yang membawa dampak yang baik ya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bahkan di dalam keluarga kita dan dimanapun kita berada ya. Puji Tuhan. Kita kembali dalam Renungan 79, biar firman Tuhan kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 ya. Ayat yang cukup singkat ya, di sana dikatakan karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Ya, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang. Ya, luar biasa ya, luar biasa ini janji akan masa depan dan harapan ya kepada umat-umat Tuhan ya, kepada anak-anak Tuhan yang beriman, tentunya yang beriman kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan ya. Bagi kita umat Tuhan yang hidup di dalam Tuhan ya, yang hidup percaya kepada Tuhan ya, hidup kita itu ada di dalam tangannya Tuhan ya. Percaya bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang percaya akan firman Tuhan, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, hidup kita ada di dalam tangannya ya. Dia yang memegang kehidupan kita, dia yang tahu ya akan segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena rencana-rencananya ya, rencananya semua ada di dalam tangan Tuhan. Rencana dalam kehidupan kita itu semuanya ada di dalam tangan Tuhan ya. Maka dari itu jangan kita takut akan masa depan kita, apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi di masa depan kita ya. Jangan kita takut ya. Kalau Amsal pasal yang 18 ayat 20 Amsal 23 ayat 18 ini juga bisa berkaitan erat juga dengan yang di ayat yang ke-17 ya, di sana ya. Janganlah hatimu iri ya. Kalau kita bisa mendengarkannya renungan tadi pagi ya. Ya, mengatakan janganlah kamu iri ya kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa ya. Jangan kita iri dengan apa yang orang dapatkan, dengan kepunyaan orang lain atau yang dicapai oleh orang lain ya. Jangan kita mengkhawatirkan hal itu ya, dengan apa yang mereka capai ya. Tetapi biarlah kita lihat diri kita ya. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan ya, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang ketika kita berharap, berserah kepada Tuhan ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan yang memegang kehidupan kita ya. Kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan ya. Maka dari itu kita sebagai umat percaya biarlah kita mau hidup di dalam Tuhan terus ya, melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, terus berdoa, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan ya. Dan itu yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita ya, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu dengan apa yang akan terjadi di depan, dengan apa yang akan terjadi ya kepada masa depan kita ya. Sebagai contoh dalam Alkitab, Abraham ya, ketika Tuhan memanggil Abraham ya untuk keluar ya dari Ur Kasdim ya, dan Tuhan menjanjikan ya keturunan yang akan Abraham dapatkan ya, harta-harta yang banyak akan Abraham dapatkan ya, keturunan yang luar biasa banyaknya dan tak terhitung ya jumlahnya akan Abraham dapatkan, yang akan Tuhan berikan kepada Abraham ya. Dan tentunya Abraham harus hidup di dalam Tuhan dengan hidup percaya kepada Tuhan ya, dengan hidup taat kepada Tuhan, dengan setia kepada Tuhan ya. Barulah Abraham bisa mendapatkan apa yang dijanjikan kepadanya dari Tuhan ya. Ya, ketika Abraham telah keluar dari tanah Ur Kasdim ya, dan dilihatnya bahwa Sarah itu tidak bisa melahirkan seorang anak, dia mandul ya, sehingga Sarah ya memberikan Hagar ya kepada Abraham untuk mendapatkan seorang anak, seorang keturunan ya. Tetapi bukan dari anaknya Hagar ya, yang dinamai Ismail itu yang akan menjadi ahli warisnya Abraham yang dijanjikan oleh Tuhan, melainkan adalah anak yang akan keluar dari kandungannya Sarah ya. Itulah yang akan menjadi ahli warisnya
ahli warisnya Abraham, ya, yang akan keluar keturunan-keturunan, ya, keturunan Israel yang keluar dari Sarah, ya. Dan itu anaknya dinamakan Ishak, ya. Puji Tuhan. Dan itu kita bisa melihat bahwa ketika Abraham dan Sarah pada saat itu sudah tua, ya, dan mereka merasa tidak mungkin lagi mereka akan mendapatkan seorang anak, ya. Tetapi karena janji Tuhan kepada Abraham, ya, dan Tuhan melihat Abraham itu tetap setia kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu dia kerjakan kepada Abraham, ya. Dan kita lihat sungguh luar biasa, ya, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, dia kerjakan, dia tepati, ya. Berpuluh-puluh tahun, ya, Abraham dan Sarah menunggu untuk mendapatkan seorang anak, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan seorang anak laki-laki meski dilanjut umurnya, sudah tua umurnya, ya. Dan kalau kita melihat yang berikutnya ada kepada Ayub, ya. Ketika semua harta Ayub, anak Ayub habis, ya, semuanya hilang, ya, tidak ada lagi. Bahkan Ayub mengalami penderitaan sakit, ya, yang luar biasa, buruk yang dialami oleh Ayub, ya. Tetapi Ayub tetap terus setia kepada Tuhan, ya. Bahkan istrinya berkata kepada Ayub untuk meninggalkan Tuhan, ya. Berkata kepada Ayub, untuk apa lagi ikut dengan Tuhan, ya. Menyuruh Ayub untuk meninggalkan Tuhan, ya. Tetapi apa yang Ayub lakukan? Ayub tetap setia kepada Tuhan. Ayub tetap taat kepada Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan, ya. Di dalam apa yang terjadi kepada Ayub, masalah yang Ayub alami, ya, ada harapan yang Ayub keluarkan kepada Tuhan, ya. Dia berharap kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan, ya, ada kata-kata Ayub yang mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ya. Ayub percaya pasti Tuhan akan mengembalikan, ya, apa yang telah hilang daripada Ayub. Ya, bahkan kalau kita membaca, ya, bagaimana kisah Ayub di akhirnya, ya, Tuhan mengembalikan apa yang menjadi milik Ayub yang dahulunya, ya, lebih banyak yang Tuhan kembalikan dari apa yang Ayub punya yang dulu, ya. Itu sungguh sangat luar biasa, ya, ketika kehidupan anak Tuhan, ya, tetap hidup di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, ya. Tidak takut akan apa yang terjadi, rencana yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa depan, ya. Karena apa? Karena kita berharap kepada Tuhan, percaya bahwa rencana Tuhan itu sungguh ajaib, luar biasa bagi kehidupan kita, ya. Terlebih lagi bagi kita yang beriman, percaya sungguh kepada Tuhan, ya, akan mengalami, akan menerima hal-hal yang luar biasa, berkat-berkat yang luar biasa, ya. Dan tentunya berkat yang lebih besar daripada berkat yang ada di dunia ini adalah kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi kita yang tetap terus setia mengiring akan Tuhan, ya. Dan bagaimana harusnya kita melakukan, ya, di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini supaya kita bisa menerima janjinya Tuhan, supaya kita bisa menerima rencana-rencana yang luar biasa bagi kehidupan kita, ya. Seperti yang dilakukan oleh Abraham, dilakukan oleh Ayub, ya. Yang pertama adalah setia, ya. Mazmur 103 ayat 17 sampai 18 dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Perhatikan, kasih setia Tuhan, ya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucunya, ya, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya, ya. Kasih setia Tuhan ada kepada orang yang taat kepada Tuhan, ya, yang hidup melakukan setiap perintah Tuhan, ya, menuruti titah Tuhan, ya. Orang yang takut akan Tuhan, ya. Maka dari itu biarlah kita setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, ya, hidup di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan ada terus di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu ada menyertai, Tuhan memberikan kepada kita, ya. Dan yang kedua adalah taat, ya, yang dilakukan oleh Abraham, oleh Ayub. Tetap terus taat kepada Tuhan, tidak melanggar titah Tuhan, melanggar perintah Tuhan, ya. Ayub 23 ayat 12 di sana dikatakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan
ucapan mulutnya. Ya. Biarlah kita menjadi sama seperti Ayub ini. Ya. Perintah dari bibirnya, ya, perintah dari Tuhan tidak dilanggar oleh Ayub. Dan kita juga jangan sampai kita melanggar perintah-perintah Tuhan. Terus untuk kita berusaha mengerjakan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya. Dikatakan juga, ya, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ya. Simpan itu di dalam setiap hati kita, di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap pikiran kita. Ya. Firman-firman Tuhan itu. Ya. Karena apa? Karena dari firman Tuhan lah yang akan memberikan kita hikmat untuk kita hidup dengan hidup yang benar di dalam Tuhan. Dan biarlah itu yang harus ada di dalam kehidupan kita, ya, sebagai umat-umat Tuhan, hidup dengan setia, hidup dengan taat, dan yang terakhir adalah berusaha, ya. Ketika setia, taat, ya, tetapi tanpa ada usaha, ya, cuma hanya duduk-duduk saja, diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa, ya. Kalau orang tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan mendapat apa-apa, ya. Orang yang tidak berusaha tidak akan mendapatkan hasil, ya. Tetapi ketika orang mau berusaha, maka akan ada hasil yang dia dapatkan, ya. Itu juga yang harusnya kita lakukan, ya. 2 Petrus 1 ayat 10 di sana mengingatkan kepada jemaat, ya, kepada kita, ya, supaya karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung, ya. Ketika kita melakukan, ya, ketika kita berusaha untuk melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, bahkan kita berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pendidikan kita, kita berusaha sungguh-sungguh, maka masa depan kita pasti akan ada masa depan yang luar biasa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita tidak akan pernah tersandung, ya, ketika kita mau bersungguh-sungguh, ya, apalagi kita sebagai anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, ya, semakin teguh di dalam Tuhan, ya. Dan biarlah dari firman ini kembali mengajarkan kita untuk kita tetap hidup taat, hidup setia, dan berusaha di dalam Tuhan, supaya kita tidak perlu lagi takut, kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, tetapi berharap kepada Tuhan, ya. Karena masa depan, ya, sungguh ada dan harapan tidak akan hilang kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, puji Tuhan, biarlah firman ini memberkati kita, mengingatkan kembali kita untuk kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu iri dengan apa yang orang dapatkan. Ya, ketika kita melihat kita saat ini mungkin masih merasa kekurangan, mungkin masih merasa di bawah, atau mungkin takut akan masa depan yang bagaimana. Tapi ingat kembali firman Tuhan, ya, masa depan sungguh ada, harapan tidak akan hilang, rencana-rencana Tuhan yang penuh harapan akan ada di dalam setiap kehidupan kita. Rencana Tuhan yang sungguh luar biasa yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita kalau kita mau setia kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan berusaha mengerjakan setiap perintah Tuhan dan berusaha di dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya bisa memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, mujizat, masalah kesembuhan, pemulihan, ya, masalah keluarga dan lain sebagainya, bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya. Berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan kembali Tuhan meneguhkan kehidupan kami, meneguhkan hati pikiran kami, untuk kami tidak perlu takut, untuk kami tidak perlu khawatir, karena kami percaya masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak akan hilang ketika kami percaya kepada Tuhan, dan kami mau hidup
kepada Tuhan, mau hidup berlaku dengan setia, dengan taat, dan berusaha di dalam Tuhan, dalam kehidupan kami ada di dunia ini. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Kiranya Tuhan menjawab setiap doa dan seruan kami, ya umat-umat Tuhan, pada waktu kesesakan kami. Kiranya nama Allah membentengi kami umat-umat-Mu. Kiranya dikirimkannya bantuan kepada kami dari tempat kudus dan disokongnya kami, dan biarlah kami tetap hidup terus di dalam Tuhan, yang Tuhan menyertai terus kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya akan Engkau, akan percaya akan firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.